Pemirsa, ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur hamil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa harus menikah di bawah umur. Bahkan di minggu pertama Januari 2023 ada 7 pelajar, diantaranya pelajar SMP yang tengah hamil dan melahirkan. Fenomena di luar nikah dan gaya pacaran di luar batas yang dilakukan oleh siswa ini terjadi karena faktor lingkungan, faktor keluarga, dan juga faktor perilaku. Apalagi di usia remaja ini mereka memasuki fase pubertas. Mereka selalu penasaran dengan berbagai hal, salah satunya yaitu hubungan seksual. Kondisi orang tua yang cerai, keluarga yang broken home, dan juga jauh dari ilmu agama ini sangat mempengaruhi kebiasaan perilaku siswa sekolah saat ini. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dari Mirna pada tahun 2019, menyatakan bahwa solusi dari kasus pacaran di luar batas dan hamil di luar nikah ini dapat dilakukan melalui keluarga, lingkungan, dan juga sekolah. Perhatian serta pengawasan dari orang tua terhadap anak dapat mengurangi terjadinya fenomena hamil di luar nikah. Dan penanaman nilai-nilai keagamaan sangat penting untuk menguatkan iman sebagai kontrol bagi remaja dalam berperilaku. Orang tua harus mendidik anak melalui kebiasaan-kebiasaan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Kalau dulu bully itu di dunia nyata, sekarang sebenarnya lebih banyak di dunia maya. Dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial seperti platform chatting, platform pemain games, dan yang lainnya. Jadi KPAI pada tahun 2016 itu menerima bully yang melalui cyber. Jadi kita punya bidang namanya pornografi dan cybercrime. Cyberbullying merupakan tindak intimidasi, penganiayaan, atau pelecehan yang dilakukan sengaja yang dialami seseorang di internet secara online. Salah satu faktor penyebab dominan dari mengapa bisa terjadi cyberbullying adalah masquerading. Dalam cyberbullying, seseorang sangat mudah untuk membuat identitas palsu atau yang biasa kita kenal dengan anonymous. Anonymous menjadikan cyberbullying lebih berbahaya daripada bullying di dunia nyata. Anonymous mengincar seseorang yang dia sendiri tidak tahu siapa orang tersebut. Di sisi lain, mudahnya anonymous ini memalsukan identitasnya menyebabkan mereka sulit untuk dikenali dan dilacak, sehingga mereka merasa lebih leluasa melakukan bullying di dunia maya yang memang lingkupnya tidak terbatas. Ada beberapa solusi yang bisa digunakan untuk mencegah sekaligus untuk membuat jera para pelaku cyberbullying, yaitu memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan dari setiap media sosial yang berbeda-beda, yang memungkinkan kita untuk membatasi siapa saja yang bisa mengomentari atau melihat postingan yang kita unggah dan siapa saja yang bisa terhubung secara otomatis sebagai teman, dan juga untuk melaporkan kasus-kasus bullying seperti fitur-fitur memblokir, mematikan atau mute, membatasi teman, dan juga bisa melaporkan. Harus berpikir bahwa coba yuk sebelum kita komen. Perilaku menyimpang kebiasaan merokok pada usia remaja diawali dengan keinginan untuk mencoba. Pengaruh seperti ini langsung menyerang kepribadian siswa, terutama dalam hal eksistensi. Sebagian besar individu pada usia remaja merasa memiliki keberadaan yang berarti dengan merokok. Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku menyimpang kebiasaan merokok adalah lingkungan sosial dan lingkungan keluarga. Permodelan yang dilihat dari keluarga, terutama orang tua, menjadi suatu dorongan tersendiri untuk mereka ikut melakukan merokok. Upaya yang dapat orang tua lakukan untuk mengatasi perilaku menyimpang kebiasaan merokok pada anak, yakni memberi teguran atas perilaku menyimpang, membatasi pergaulan, dan memberi sanksi ringan pada anak di rumah. Adapun yang dapat sekolah lakukan dalam mengatasi perilaku menyimpang kebiasaan merokok adalah melakukan pemanggilan orang tua siswa yang berperilaku menyimpang, melakukan pendekatan personal, dan menjelaskan dampak negatif apabila berperilaku menyimpang. Perundungan terhadap pelajar. Aksi bullying ini dilakukan seorang siswa SMA di Kota Empat Lawang, Sumatera Selatan. Tak terima fotonya diunggah ke akun media sosial oleh pelaku, 2 orang wanita melakukan aksi perundungan terhadap temannya sendiri yang direkam dan disaksikan sejumlah temannya. Pasca pengeroyokan, korban dibawa ke Puskesmas Muara Pinang.
Hasil visum, korban mengalami luka lebam dan luka gigitan di bahu sebelah kiri. Para ahli menyebutkan bahwa kasus bullying paling sering terjadi di kalangan remaja. Hal tersebut dapat dipicu oleh banyak faktor, terutama faktor psikologis yang dialami anak di masa remaja atau di rentang usia 10-19 tahun. UNESCO mengungkapkan bahwa ada cara untuk mengubahnya, yaitu menerapkan pendekatan pendidikan menyeluruh yang mana guru, kepala sekolah, staf administrasi, siswa, dan orang tua berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung. Kemudian, kita perlu memastikan apakah mereka mengalami perundungan atau melihat orang lain mengalaminya. Kemudian, memahami sifat dan konsekuensi dari perundungan dan mengetahui cara melaporkan dan meresponnya. Guru dan staf sekolah lainnya perlu memahami dan turun tangan atau bertindak setiap kali perundungan terjadi di sekolah dan di lingkungan kelas. Harus menjadi tempat yang positif, di mana pelajar tidak hanya aman secara fisik, namun juga aman secara emosional. Dukungan juga harus diberikan kepada mereka yang terkena dampak, sehingga kita semua mempunyai peran yang harus dilakukan. Berikut ini adalah video kompilasi yang menampilkan kekerasan verbal yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Bahkan ada guru yang melakukan kekerasan verbal kepada peserta didiknya. Mengapa kekerasan verbal atau verbal bullying tersebut dapat terjadi? Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurnia et al. Tahun 2019, verbal bullying atau tindak kekerasan secara verbal ini terjadi dari sisi pelaku, diantaranya hanya untuk hiburan atau iseng, tidak suka atau benci dengan seseorang, mencari perhatian terhadap orang lain, balas dendam karena pernah diperlakukan hal yang sama, dan juga ingin berkuasa. Sedangkan dari sisi korban yang mengalami, biasanya memiliki karakteristik pemalu, pendiam, tidak percaya diri, mudah putus asa, dan orang yang memiliki predikat misalnya tergemuk, terkurus, tercantik, terjelek, terkenal, terpandai, dan sebagainya. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengatasi verbal bullying? Menurut Ramadanti dan Hidayat tahun 2022, strategi yang dapat diterapkan oleh guru dalam mengatasinya yaitu dengan mengetahui terlebih dahulu akar permasalahannya, kemudian dengan memberlakukan pemberian hukuman atau punishment kepada setiap pelaku bullying, memberikan himbauan, memberikan layanan konseling, serta memberikan peringatan kepada perilaku bullying. Dari sisi orang tua seharusnya terlibat aktif dalam pengasuhan anak yang baik, memiliki komunikasi yang baik dengan anak, membantu anak meregulasi emosi yang dirasakan oleh anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Novianti et al. Tahun 2022. Selain itu, orang tua juga harus memiliki sikap tegas, namun tetap lembut dalam bertutur kata. Di sisi anak secara personal, seorang individu, dalam hal ini anak, harus memiliki kemampuan menerima diri, baik kekurangan dan kelebihannya. Sehingga dalam menyikapi kekurangannya, seseorang tidak akan menyalahkan orang lain, dan dalam menyikapi kelebihannya, seseorang juga tidak akan merasa jumawa sehingga dapat menindas orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Ziliwu et al. Tahun 2023. Selain itu, kemampuan penerimaan diri akan dapat menjadikan seseorang lebih percaya diri, memiliki prinsip, sehingga tidak mudah ikut-ikutan tren negatif, dalam hal ini melakukan bullying. Atau ketika mendapatkan perlakuan bullying tidak mudah patah dan dapat melawan perilaku bullying. Sekian presentasi mengenai verbal bullying. Terima kasih. Terjadi lagi tawuran antar pelajar SMK di Jalan Raya Cikunir, Kecamatan Jati Asih, Bekasi pada hari Rabu sore 31 Januari 2024. Aksi tawuran ini membuat warga resah yang melibatkan 20 pelajar dan 1 korban luka pada bagian kepala.
Ternyata sebelum tawuran mereka sudah janjian terlebih dahulu melalui sosmed. Diketahui penyebab aksi tawuran lantaran saling mengejek antar pelajar sekolah. Nah, untuk menghindari aksi tawuran harus ada kerjasama maupun pengawasan yang melibatkan orang tua, guru maupun sekolah dan juga warga masyarakat. Oleh karena itu, pelajar juga harus dibekali dengan penguatan karakter dan juga pengelolaan sosial emosional yang baik untuk menjadi pribadi yang lebih baik.